Makannya nggak di sana, makan di sini. Di tempat sampah lagi. Saya makan padang, makan hati, makan jantung. Padang udah lama nggak makan. Emang di Madinah nggak ada sate Nggak padang? ada. Kalinya ada bakso, tapi rasanya beda. Tapi sampai sana ngomongnya enak aja lah. Benarkah pulang umroh Cut Meriska berhijab dan bertemu jodoh? Seperti apa histerisnya Dewi Oktaviani saat bertemu hantu? Benarkah Adjie Pangestu akan menyunting Novita Petria, gadis belia yang usianya terpaut 27 tahun? Sekilas tidak ada yang berubah pada diri bintang sinetron anak jalanan Cut Meriska sepulangnya dari ibadah umroh. Ia masih tetap belum berhijab, meskipun beberapa hari sebelum berangkat, ia selalu terlihat rajin membungkus tubuhnya dengan jilbab. Kalau pakai kerudung sih pastinya sering ya, karena kan setiap pulang ke Aceh pasti pakai kerudung. Meski belum ingin berhijab, namun kepulangan umroh ini ternyata membawa banyak kisah dan perubahan menarik pada diri Cika, salah satunya kesukaan yang makin dalam pada hal-hal berbau religi yang rupanya dipicu perjuangan kerasnya serta rentetan pengalaman religius saat di Mekah. Oh, ini abis sholat pagi-pagi. Iya habis nangis, bukan dingin. Di sana itu nggak niat pengen nangis tapi keluar aja air mata tuh. Tuh nangis. Misalnya aku terpesonanya dengan Ka'bah, aku tiap melihat tangga pas kita turun. Karena situ kan ada yang turun cuma turun gitu doang, ada yang tangga. Nah aku pikir turun begitu doang kayak sebelum-sebelumnya. Itu ada tangga dan aku hampir jatuh. Pertandakah dosa atau pertandakah karena terpesona dengan Ka'bah? Aku sempat nyium ini, pegang ini, sempat di situ penjaga-penjaganya pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Perempuan tidak boleh. Wah, gue hilang nih perempuannya. Harus dan sampai sini benar-benar harus gitu. Jadi diusir-usir perempuan tidak boleh karena saking ramenya. Jadi waktu itu ada satu depan mata aku satu cewek India gitu, jilbabnya sampai kelepas, baju sampai robek. Aku kan pecinta kucing ya, jarang ketemu kucing misalkan di sana. Aku tuh banyak banget ketemu kucing selalu. Gak tau kenapa selalu ketemu kucing setiap aku kemanapun, dan kucing itu tipenya nemplok nih kayak gini. Aku di sana tuh 2 kali ngeliat kucing mati. Pertama itu di Madinah, dan kedua itu di Mekah. Anduk kain putih. Jadi aku emang selalu sediain di tas aku tuh handuk, kain buat jadi sajadahnya biar ringan dibawa. Jadi itu aku tutupin kucingnya. Yang kedua di Mekah ditabrak, dilindas sama orang. Iya, apa nangis. Sampai video kucing mati guys. Tetap ada temen gitu kan, jadi kirim ke temen. Nggak tega. Aku lebih banyak sholat ini ya, sholat tobat jatuhnya sih, karena mungkin lebih banyak dosa mungkin ya. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, jadi lebih banyak berdoa untuk mengampuni dosa, kesehatan, lebih banyak kayak gitu sih. Selain soal keputusan belum berhijab, rupanya sepulang dari Tanah Suci, Cika mengaku belum juga menemukan jodoh. Ia malah tidak jadi berdoa secara khusus mohon jodoh. Namun uniknya, belakangan ia justru dikabarkan akrab dengan seorang pria Arab yang dipanggilnya Mas Arab yang mengurus seluruh perjalanan umrohnya. Mas ini apa mas? Mas Arab? Mas Arab. Mas Arab? Mas Arab. Mas ini apa? Ini apa namanya? Babakan Nus. Hah? Babakan Nus. Masih Pina nih mau ambil depan. Mas mau coba nggak saya ambil ini mas? Mas, oh iya, wah terus sekali. Tuh. Tuh berarti harus dicoba itu. Sudah diambilin. Ada dulu kita tahu. Isinya apa aja coba? Nasi sama daun anggur sama daging. Ya.
Liatin saya mah jadi malu. Enggak, orang aku itu aja nggak ada doa-doa, yang lain pada doa-doa jodoh, ada yang nyelipin foto di batu-batu, mah aku enggak. Kedekatan Cika dengan Mas Arat masih sulit untuk dipastikan. Namun yang lebih menarik, artis berusia 23 tahun itu ternyata memendam rindu pada makanan Indonesia. Makanya beberapa hari lalu, Cika memuaskan diri menyantap sate Padang meski berada di dekat tempat pembuangan sampah. Saya makannya nggak di sana, makan di sini. Di tempat sampah lagi. Saya makan Padang, makan hati, makan jantung. Padang udah lama nggak makan. Emang di Madinah nggak ada sate Nggak Padang? ada. Kalinya ada bakso, tapi rasanya beda. Tapi sampai sana ngomongnya enak aja lah. Banyak cerita menarik oleh-oleh umroh Cika yang tentunya bakal menghibur para fans beratnya. Namun ia tidak membawa oleh-oleh buah tangan untuk para fans. Dan justru sebaliknya, kemarin para fans membingkiskan kado-kado hadiah untuk Cika. Di mana-mana gue ngasih oleh-oleh, ini mereka yang ngasih kan. Dapat ini puding supaya cepat sembuh katanya. Iya. Sama ada ini kuah sempurna karena mereka dari Aceh datang ke sini. Ibadah membuat hati Cut Meriska makin terbuka dan ada banyak harapan impiannya diijabah Yang Maha Kuasa. Sementara itu kabar menarik muncul dari Dewi Oktaviani. Bintang tukang ojek pengkolan itu sangat histeris saat bertemu hantu. Apa yang terjadi pada Dewi Oktaviani? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Vega Bellatrix akan menyajikan kabar aktual yang akan dikupas lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabar-kabari. Ada-ada saja kisah menarik, lucu, dan mengemaskan yang dilakukan oleh bintang tukang ojek pengkolan Dewi Oktaviani. Lihat saja bagaimana tanpa rasa takut, ia melompati pagar pembatas sebuah wahana bermain. Padahal minggu lalu, ia berteriak-teriak histeris gara-gara ketakutan saat bermain wave swinger. Tapi kali ini, ternyata Dewi belum kapok untuk menguji adrenalinnya di wahana yang semakin seru. Aku mau naik wahana yang paling menyeramkan. Lihat gambarnya. Nih, Masuk aja. gambarnya ikan hiu, ya kan? Oh iya. Ini kayak kita nggak sih? Kayak film kita. Asik ya. Nyebut kembang ya. Kasihan mati. Kita ini musuh kita adalah tanaman-tanaman, monster-monster tanaman yang sangat jahat, jadi kita harus membunuh. Ini air banget. Depan ada orang. Nggak ada. Wahana kapal sangat romantis, sayang sekali Dewi belum memiliki gandengan hati untuk diajak menikmatinya. Dan rupa-rupanya Dewi serta Desi belum puas hingga akhirnya sepakat untuk menguji nyali di wahana rumah hantu yang menyeramkan. Wih, kiri.
Dewi dan Desi